Halo teman-teman semua, sudah siap buat petualangan seru? Hari ini nih, kita bakal bareng-bareng mecahin salah satu misteri paling keren di dunia hewan. Coba deh, pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya bentuk tubuh hewan itu bisa beda-beda banget? Ikan kan punya sirip buat berenang di air, terus burung punya sayap buat terbang di udara. Kenapa nggak semuanya punya sayap aja? Atau kenapa nggak semuanya punya sirip aja biar gampang? Nah, ternyata ada alasan yang super penting di balik semua itu. Dan inilah jawaban utamanya. Sederhana sekali, yaitu agar bisa bertahan hidup. Yup, semua perbedaan bentuk tubuh itu punya satu tujuan super besar, biar mereka bisa terus hidup di tempat tinggalnya masing-masing. Jadi, setiap bagian tubuh itu punya tugasnya sendiri. Penting banget. Penasaran? Ayo kita selidiki bareng-bareng. Oke, kita mulai dari petunjuk yang pertama. Jawabannya ada di kebiasaan mereka. Iya, beneran. Apa yang seekor hewan lakukan setiap hari, ternyata itu yang ngebentuk tubuh mereka. Keren ya? Dan untuk contoh pertama, kita akan lihat si Raja Langit yang gagah perkasa. Burung elang. Coba deh perhatiin bagian tubuh mana yang paling hebat dari elang. Yap, bener banget, matanya. Kalian tahu nggak, mata elang itu super duper tajam. Katanya sih bisa 8 kali lebih tajam daripada mata kita loh. Wow, keren banget. Nah, karena matanya setajam itu, elang bisa terbang jauh di atas sana, tapi tetap bisa lihat mangsa-mangsa kecil di bawah. Keren kan? Itulah kenapa kebiasaan berburunya jadi jago banget. Luar biasa ya? Oke, jadi kesimpulan dari petunjuk pertama kita adalah bentuk tubuh itu membantu kebiasaan hidup mereka. Contoh lainnya gampang kok, kayak kucing. Dia punya kuku tajam kan? Itu buat manjat pohon. Atau semut. Badannya kan kecil banget, nah itu biar dia gampang masuk ke tempat-tempat sempit buat cari makan. Oke, petunjuk pertama udah kepecahin. Sekarang kita lanjut ke petunjuk nomor 2, yaitu makanan. Yuk, apa yang dimakan sama hewan dan gimana cara mereka dapatin makanannya itu juga penting banget dalam ngebentuk tubuh mereka. Coba tebak, hewan apa ini? Pasti semua kenal dong. Ini dia, jerapah, si leher panjang dari padang sabana. Yang paling terkenal dari jerapah, tentu aja lehernya yang panjang banget itu. Tapi pernah mikir nggak, kenapa ya lehernya harus sepanjang itu? Buat apa coba? Betul banget, buat mencapai makanannya. Jerapah itu suka banget makan daun-daun muda yang ada di pucuk-pucuk pohon tinggi. Nah, hewan lain kan nggak sampai tuh. Jadi, leher panjangnya itu kayak alat makan super canggih buat dia. Bukan cuma leher loh, bentuk mulut hewan juga beda-beda. Pas banget sama makanannya. Kita lihat ya. Bebek paruhnya lebar kan, kayak sendok gitu. Itu gunanya buat nyaring makanan dari air dan lumpur. Terus singa, wih, gigi taringnya tajam banget. Buat apa? Buat merobek daging mangsanya. Nah, kalau kelelawar buah, mulutnya runcing, kayak sedotan, biar gampang menghisap sari buah. Keren kan? Semuanya pas. Jadi, jelas banget ya. Bentuk tubuh hewan, terutama bagian mulutnya, itu didesain khusus supaya mereka gampang banget buat makan dan cari makan. Oke, siap buat petunjuk ketiga. Kali ini tentang cara mereka bergerak. Ada yang berenang, ada yang melompat, terbang, atau melata. Nah, cara gerak ini juga ngaruh banget ke bentuk tubuh mereka. Coba kita bandingin deh ikan sama kelinci. Ikan tubuhnya ramping, licin, dan punya sirip. Desain yang sempurna buat melesat di dalam air. Nah, kalau kelinci gimana? Dia punya kaki belakang yang super kuat dan panjang. Buat apa? Ya buat melompat jauh dan kabur dengan cepat. Terus gimana sama burung? Tentu, mereka punya sayap yang kuat. Tapi ada rahasia lainnya loh. Tulang mereka itu ternyata berongga. Jadi ringan banget. Makanya badan mereka nggak berat dan jadi lebih gampang buat terbang tinggi di angkasa. Nah, ini yang unik. Ular, dia kan nggak punya kaki sama sekali. Terus gimana cara jalannya? Ternyata dia punya otot tubuh yang super panjang dan kuat. Nah, otot inilah yang dipakai buat bergerak meliuk-liuk di tanah. Lincah banget. Nah, jadi kesimpulannya gampang. Setiap hewan itu punya desain tubuh yang paling pas, paling efisien buat bergerak di lingkungannya. Entah itu di air, di darat, atau di udara. Oke, kita sampai di petunjuk terakhir, petunjuk nomor 4. Yang ini soal perlindungan diri. Beberapa hewan punya bagian tubuh yang unik banget buat menjaga diri dari bahaya. Siapa aja ya mereka? Yuk kita lihat. Contohnya, landak.
Dia punya duri-duri tajam di seluruh badannya. Wah, ini bikin musuh-musuhnya mikir 2 kali deh buat deketin dia. Terus ada kura-kura. Dia bawa rumahnya kemana-mana. Cangkangnya itu keras banget. Kalau ada bahaya, dia tinggal sembunyi di dalam. Langsung aman. Nah, kalau yang ini fungsinya unik dan gemesin banget. Kanguru. Dia punya kantung di perutnya. Kantung ini bukan buat melindungi irinya sendiri, tapi buat bawa anaknya yang masih kecil-kecil. Jadi kayak gendongan super aman gitu ya. Oke, semua 4 petunjuk udah kita kumpulin. Sekarang, waktunya kita gabungin semuanya buat mecahin misteri besar kita di awal tadi. Jadi inilah dia 4 alasan utama kenapa bentuk tubuh hewan itu beda-beda. 1, karena kebiasaan hidupnya. 2, karena jenis makanannya. 3, karena cara bergeraknya. Dan 4, karena ada fungsi khusus di tubuhnya, misalnya buat melindungi diri. Dan semua itu, semuanya saling berhubungan buat satu tujuan yang sama, bertahan hidup. Jadi lain kali kamu lihat kucing atau cicak atau mungkin kupu-kupu di taman, coba deh perhatikan baik-baik. Tanyakan pada dirimu sendiri, kenapa ya bentuk tubuhnya seperti ini? Apa rahasia di balik bentuk kakinya, mulutnya, atau sayapnya? Karena dunia hewan itu penuh dengan desain yang luar biasa keren.